Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asila Dani dengan NIM 2312128. Saya akan menjawab soal UTS perkembangan kurikulum. Yang pertama ada pengertian kurikulum development dan kurikulum improvement. Kurikulum development yaitu perkembangan kurikulum yang merupakan suatu proses yang terencana, progresif, terarah, dan sistematis dalam rangka melakukan perbaikan positif terhadap kurikulum dan sistematis pendidikan. Nah, berbagai pendekatan telah digunakan nih dalam perkembangan kurikulum. Nah, pendekatan yang umum itu digunakan terdiri dari analisis, yaitu analisis kebutuhan ataupun analisis tugas. Nah, desainnya itu desain objektif, pemilihan, yaitu pemilihan metode pembelajaran atau pengajaran yang tepat, dan metode penelitian yang tepat. Nah, yang kurikulum improvement yaitu perbaikan kurikulum adalah upaya penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan koherensi, kesesuaian, kedayagunaan, lalu keterlaksanaan dan keberhasilan program kurikulum berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penilaian dan pengukuran. Yang kedua, bagian A adalah apa sih yang dimaksud dengan asas psikologis dalam perkembangan kurikulum, yaitu asas psikologis ini dalam perkembangan kurikulum ini adalah prinsip yang menekankan pentingnya memperhatikan aspek psikologis peserta didik dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kurikulum. Nah, asas ini tuh menuntut agar kurikulum ini disusun dan dikembangkan berdasarkan pemahaman tentang perkembangan psikologis, kebutuhan, kemampuan, serta cara belajar peserta didik sehingga tujuan pendidikan ini dapat tercapai secara optimal. Nomor 2 bagian B itu berikan contoh beserta penjelasan tentang asas psikologis. Nah, yang pertama itu ada asas disiplin mental. Nah, setiap anak itu sudah memiliki potensi tertentu sejak lahir, seperti kemampuan mengingat, mengamati, berpikir. Nah, dalam perkembangan kurikulum, hal ini tuh berarti materi pembelajarannya harus disesuaikan dengan potensi tersebut agar proses belajar menjadi lebih efektif. Misalnya, materi yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan kognitif anak pada perkembangan. Yang kedua itu asas behaviorisme. Itu asas ini menekankan bahwa perilaku seorang dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman, bukan hanya seorang potensi bawaan. Dalam kurikulum ini berarti pembelajarannya harus dirancang sedemikian rupa agar lingkungan belajarnya mendukung pembentukan perilaku positif. Contohnya itu penggunaan reward atau penguatan untuk memperkuat kebiasaan belajar yang baik. Nah, untuk yang nomor 3 itu pendekatan perkembangan kurikulum ini kan merupakan cara kerja untuk menerapkan strategi dan pembelajaran yang sistematis, nah agar memperoleh kurikulum yang lebih baik. Jadi salah satu pendekatannya itu dalam perkembangan kurikulum adalah pendekatan subjektif akademik. Nah, jelaskan dan beri contohnya. Jadi, pendekatan subjektif akademik dalam perkembangan kurikulum ini adalah model tertua yang berfokus pada penentuan mata pelajaran atau disiplin ilmu yang harus dipelajari peserta didik. Nah, pendekatan ini itu berorientasi pada transfer ilmu pengetahuan dan budaya dari masa lalu kepada peserta didik dengan menekankan penguasaan materi pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Misalnya, dalam kurikulum sekolah menengah, mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan sejarah itu ditetapkan sebagai mata pelajaran wajib yang harus dipelajari oleh siswa. Nah, setiap mata pelajaran tersebut dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu yang sudah mapan dan disusun secara sistematis oleh para ahli. Nah, guru ini yang mengajar matematika harus menguasai materi tersebut secara mendalam dan menyampaikannya dengan cara yang sesuai agar siswa ini dapat memahami konsep-konsep matematika secara utuh. Selanjutnya nomor 4 bagian A, yaitu sebutkan apa saja yang termasuk dalam prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Jadi prinsip umum itu adalah prinsip yang berlaku secara luas dan dapat diterapkan pada berbagai jenis kurikulum. Nah, beberapa prinsip umum ini sering ditemukan, yaitu adanya relevansi, seperti kurikulum ini itu sangat sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan kehidupan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi materi pembelajarannya itu harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sosialnya. Lalu ada prinsip khusus berlaku pada situasi atau konteks tertentu yang lebih spesifik dan dalam aspek perkembangan kurikulum seperti berkenan dengan tujuan pendidikan, yaitu komponen kurikulum ini harus dirumuskan dengan mengacu pada tujuan pendidikan yang jelas dan teratur baik jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu berkenan dengan
pemilihan isi pendidikan. Nah, isi materi ini harus dipilih sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan karakteristik peserta didik. Yang bagian B adalah kurikulum memasukkan materi teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir seperti pengenalan coding, yaitu penggunaan perangkat lunak terbaru atau pembelajaran BOLT, sehingga siswa memiliki wawasan dan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, relevansi dengan karakteristik siswa seperti kurikulum ini disesuaikan dengan tingkatan kemampuan intelektual, emosional, dan fisik siswa di suatu daerah. Misalnya di daerah pesisir, materi pembelajaran dapat mempengaruhi aspek kelautan dan ekosistem laut yang dekat dengan kehidupan siswa agar lebih bermakna dan aplikatif.